everybody home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Selamat datang di YouTube aku, Suki and Diego. Buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Jika kamu menyukai video ini atau video-video yang lain atau sudah mengikuti, aku mengucapkan banyak sekali terima kasih. Dan jangan lupa untuk titip like, komen positif, dan jangan lupa subscribe yang belum. Yang udah subscribe jangan subscribe lagi, nanti jadi unsubscribe ya. Dan itu kan ada tombolnya tuh untuk ditekan, tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya kalau Madam Suki membuat video-video baru seperti ini, jiwamu akan meronta-ronta atau jiwamu akan berdebar-debar untuk selalu menemui aku di sini. Oke, Madam Suki itu kok gayanya kayak gitu sih, genit amat. Ya cewek itu kan masih genit, ya kan? Apalagi kalau apa ya? Rasanya kalau nggak ada taste-nya kayak gitu jadi bosen nanti videonya ya. Oke. Oh ya, aku berterima kasih banyak untuk para subscriber aku. Thank you so much. Karena kalianlah yang membuat aku sebenarnya sangat bersemangat untuk membuat video-video kembali. Yuhu! Di cover pertama udah ketemu sama Simbo ya. Siapa sih itu Simbo, Madam Suki? Oke, ini adalah Simbo ya. Ini adalah Simbo. Jadi Simbo adalah sebuah karakter yang aku ciptakan lewat buku aku Simbo karya Dewi Hesper. Ya, buku ini pernah ada di Gramedia mungkin 3 tahun yang lalu dan pernah bestseller ya. Barangkali di sini ada yang udah punya atau gimana ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kalian udah berkenalan dengan Simbo. Simbo itu orangnya lucu, orangnya itu medok ngomongnya. Kalau Suki kan nggak ada medok-medoknya, ya kan? Oke, daripada kepanjangan nanti netizen itu komplain lagi dan bilang, terlalu banyak gaya deh kamu itu. Apaan sih? So aja deh. Aduh, kamu itu nggak cepet-cepet aja. Ya maklumlah netizen. Jadi Suki itu kan memang kan kalau mau membuat video itu namanya telling story, itu kan mesti nggak bisa yang pelan-pelan. Telling story itu nggak bisa yang cepet-cepet. Aduh, kayaknya kamu tuh ngerocos aja deh. Ya itu memang adalah kelebihan aku. Gimana sih? Tapi yang nggak suka dengan videonya si pembisik kartu ini, ya udah nggak apa-apa, tinggal pindah ke tetangga, kan begitu ya. Yang masih setia untuk melihat channel ini sampai habis, matur nuwun. Oke, hari ini Suki mau kasih tahu ya, kasih tahu apa ya tentang telling story. Gimana sih upaya dari bapak-bapak kepolisian yang saat ini atau beberapa waktu yang lalu kita tahu ya, beritanya berseliweran di media bahwa kepolisian mengambil autopsi yang kedua ya. Netizen lagi nih bilang, Pak polisi, itu aku sempat baca soalnya, makanya aku tahu. Nah kan katanya netizen lagi, Pak polisi sebelum dimakamkan itu sebaiknya diotopsi yang benar ya, jadinya nantinya itu nggak diotopsi bolak-balik ya. Jadi aku mau kasih tahu di sini, sebenarnya orang yang sudah meninggal itu kan tidak merasakan apa-apa ya. Nah, apalagi dalam kasus ini adalah masih misteri siapa tersangkanya atau belum diketahui siapa pelakunya. Nah, jadi untuk melakukan otopsi itu memang perlu sekali untuk mendalami kasus tersebut, di mana pelakunya memang apa ya, ingin segera diungkap begitu loh. Nah, jadi misalkan di otopsi sekali
2 kali, 3 kali, 4 kali, atau mungkin berkali-kali. Jika itu memang diperlukan untuk satu penyelidikan atau pendalaman kasus, ya why not? Ya, sekali lagi bukan berarti gimana ya, karena sekali lagi untuk mengetahui siapa pelakunya. Kasus ini kan masih misteri seperti itu. Kasus misteri, untuk melakukan autopsi berkali-kali, kalau memang itu diperlukan, ya kenapa tidak? Nah, bukan bermaksud untuk kepolisian itu tidak bermaksud untuk apa ya? Untuk tidak menghargai ya. Apalagi dua almarhumah ini kan sudah dimakamkan, tentunya sudah 1 bulan lebih, itu kan memang mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Jadi pun polisi ketika melakukan otopsi kedua ini, beliau-beliau ini juga sudah minta izin pada suaminya, Pak Asep, Bapak Yosep. Nah, waktu itu aku kesalahan ngomong Asep ya. Bapak Yosep, seperti itu kan. Kabar juga yang berseliweran, Bapak Yosep ini tanda kutip ya kan, kita tahulah ya, disangkakan seperti itu kan oleh banyak orang ya. Tetapi dalam hal ini polisi tetap minta izin kepada Bapak Yosep selaku suami dari Ibu Tuti dan papa dari almarhumah Ade Amel, kan begitu ya. Oke, pada saat atau video yang lalu aku pernah membahas atau membuat telling story bahwa kasus ini memang ada slow ya, agak slow seperti itu. Kenapanya kalian bisa buka video-video yang lalu seperti itu biar supaya tidak salah paham ya. Oke. Karena ini adalah bagian atau dilakukan otopsi kedua, aku tuh mau lihat, kalian pasti kepo nggak? Bisa nggak sih kasus ini atau penyelidikan ini sesegera untuk mendapatkan jawaban siapa pelakunya, dan sesegera menjadi sebuah kebaikan ya buat kedua almarhumah gitu. Kita mau lihat ya hari ini. Karena sekali lagi tarot itu adalah pembacaan energi ya. Pembacaan energi itu saat ini. Nah, pada saat itu aku membuat videonya, ya udah pada saat itu. Nah, pembacaan energi itu bisa sangat akan bisa berubah banget bila mana ada sebuah tindakan. Contohnya gini, kamu datang sama aku, dilihat tarotnya ya, tarotnya dilihat, oh kamu adalah orang yang begini, kedepannya kamu akan menjadi baik karena rezekimu akan mengikutimu. Ternyata setelah kamu dibacakan tarot itu, kamu menjadi pribadi yang malas-malesan. Udah deh, wong katanya Madam Suki itu aku nantinya begini. Hello, ya nggak bisa lah begitu ya kan? Karena ketika kamu menjadi pribadi yang malas, emangnya uang itu akan turun dari langit? Emangnya roti itu akan turun dari langit? Kan seperti itu, kan nggak mungkin ya. Jadi harus disertai dengan upaya. Pun tarot seperti itu. Jadi energinya juga bisa berubah pada saat akan dilakukan atau terjadi sebuah tindakan. Madam Suki, aduh nerocos terus deh, kapan mulainya? Iya, ayo kita sekarang masuk yuk. Dan ini adalah energi yang sudah aku lihat dari bapak-bapak kepolisian yang sudah melakukan autopsi yang kedua ya. Jadi aku akan membacakan dan aku akan membuat telling story. Jadi di sini ada love, artinya apa? Kasus ini mendapat banyak sekali simpati atau mendapat banyak sekali perhatian, tepatnya seperti itu ya. Karena kan ini kan menyangkut dari ya pastinya ini adalah seseorang yang melakukan kekejian sampai merampas. Ini kan merampas ya, merampas nyawa. Apalagi ini adalah ibu dan anak, seperti itu. Pastinya kasus ini mendapat banyak sekali perhatian. Anyway, di belakang kita atau di depan kasus Subang ini, itu banyak sekali
kasus-kasus yang lain ya, antara lain anak kecil yang dicabuli sampai meninggal, atau seorang gadis yang ditemukan sudah menjadi tengkorak. Oh my god, ini kasus udah menyeramkan ya dunia ini ya. Oke, jadi kasus Subang belum selesai dan ini mendapatkan perhatian yang cukup luar biasa dari orang se-Indonesia, bahkan orang-orang yang seperti aku yang tinggal di luar negeri. Jadi kami juga mempunyai harapan, doa yang terbaik agar kasus ini lekas mendapatkan jawaban segera ya. Karena kasus-kasus lain pun harus mendapatkan perhatian untuk mendapatkan tindakan juga ya, karena kan banyak ya kejahatan-kejahatan di sekitar kita ini ya, dan itu pun mesti harus mendapatkan kejelasan seperti itu. Setuju? Nah, di sini jadi masalah ini sudah kita ikuti ya beritanya. Oke, well, sekarang kita masuk ke kartu yang kedua. Oke. Energi yang aku baca di sini adalah seperti tadi aku bilang bahwa kasus ini mendapatkan cukup banyak atensi dari orang-orang se-Indonesia karena sudah menjadi kasus atau menjadi perhatian nasional ya. Nah, di sini sampai kemudian aku bisa katakan di sini adalah kasus ini mendapatkan atensi dari Kapolri Bareskrim ya. Nah, bagaimana? What's going on after that? Di sini aku melihat ini. Jadi energi yang aku bisa jelaskan di sini adalah ke depan ya, kita mesti berbangga kepada kepolisian Indonesia bahwa di sini aku melihat tanda-tanda kelancaran akan masalah ini menemukan hasil ya. Oke. Karena di sini sudah bisa dilihat pelakunya itu siapa ya. Nah, ini kita harus memberikan banyak apresiasi loh sama kepolisian ini ya, bahwa beliau-beliau ini sudah begitu kerja keras loh beliau-beliau ini ya. Apalagi kita tahu dengan terlibatnya seorang dokter Sumi Hastri. Siapakah beliau? Nanti ya kita bahas di videoku yang selanjutnya. Supaya apa? Supaya tidak kelamaan. Aku bisa sih nyerocos 1 jam gitu, tapi kamu kuat nggak untuk listen? Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kita akan menuju nanti ke video berikutnya aja. Nah, seperti yang aku bilang, energi yang aku baca di sini adalah ini polisi kita ini, kepolisian Indonesia ini adalah polisi-polisi yang serius untuk menangani kejadian atau peristiwa di Indonesia. Mestinya kita harus berikan apresiasi ya buat bapak-bapak, ibu-ibu di kepolisian ini, karena beliaulah mereka ini bekerja dengan luar biasa setianya ya. Jadi ini adalah lambang ya. Jadi kartu tarot itu memberikan simbol-simbol ya, seperti juga di sini ya. Nah, aku juga bisa membaca masalah dari ampas kopi ya. Nah, di sini kita diberikan sebuah kemudahan untuk mengenali simbol ya. Nah, ini kalau kalau kita lihat masalahnya di ampas kopi atau ampas teh ya. Kalau di tarot ini juga banyak sekali lambang. Nah, di sini ada lambang-lambang alkemis ya. Jadi kamu yang berprasangka bahwa tarot itu berhubungan dengan jin atau klinik atau apapun itu loh, yang kamu itu pikir adalah kita itu bersekutu atau apa ya, kita itu istilahnya menuhankan. Nah, sering tuh menuhankan gitu kan. Katanya kan ada yang bilang tuh kalau orang yang pegang tarot atau yang bekerja dengan intuisi mereka itu dianggap seperti asisten Tuhan. Ayo ngaku, siapa yang ngomong kayak gitu? Nah, itu nanti aja ya aku jelasin ya. Orang yang mengerti tarot
atau bekerja dengan intuisi mereka lewat tarot itu dianggap sebagai asisten Tuhan, ya. Padahal nggak seperti itu. Sekarang kita misalkan punya masalah, ya. Ini contoh ya, contoh. Jadi aku tuh lebih suka ngobrol kayak gini sama kalian supaya ketika kalian melihat sebuah tayangan itu kalian tahu bahwa sebenarnya tayangan itu punya manfaat nggak sih buat aku, atau manfaat atau nggak punya manfaat. Kalau nggak punya manfaat silakan ditinggal, kan seperti itu ya. Nah kemudian kita mendatangi seorang yang mengerti tarot untuk dibacakan, aku ini kenapa sih, ya, kayak gitu. Nah sekarang orang yang nggak datang ke tukang tarot misalkan ya, dia udah ikhlas dengan masalahnya, udah pasrah, udah sabar, ya kan. Terus meminta pertolongan kepada Tuhan, ya. Mungkin nggak sih Tuhan itu datang dengan sayapnya beliau, kemudian memberikan ini loh caranya, ini loh masalahmu itu, jalan keluarnya seperti ini. Mungkin apa enggak? Sekarang, misalkan aku aja ya, aku jalan-jalan, aku lagi pusing jalan-jalan, aku udah berdoa nih, aku pusing jalan-jalan gitu kan. Terus udah gitu aku bertemu dengan seorang yang sangat sederhana. Ternyata bapak itu adalah orang yang pembersih sampah atau tukang yang membersihkan jalan itu. Kemudian beliau juga membersihkan sampah-sampah di jalan itu. Nah, hatiku tertarik untuk menyapa si bapak ini, ya. Kemudian, ayo pak, kita ngobrol-ngobrol yuk. Nah, udah gitu aku berikan beliau itu makanan, ya, karena aku merasa tersentuh untuk berbicara dengan beliau. Beberapa saat kemudian orang tersebut tiba-tiba beliau mengatakan sesuatu yang membuat hatiku tuh tak banget, dan itu adalah jawaban dari masalah aku. Menurut kamu, apakah orang tersebut tidak Tuhan itu memperkenankan orang tersebut untuk menitipkan kata-kata beliau kepada orang tersebut? Bagaimana menurut kamu? Sama. Orang yang bekerja dengan energinya atau yang kalian sebut itu tukang tarot pun, mereka sebelum memberikan jawaban itu, tugas kita bukan ngejudge loh, sama sekali nggak ada, ya. Mungkin long time ago kali, ya, mungkin ibu kamu atau bapak kamu atau nenek kamu dikasih tahu paranormal, ya kan. Orang-orang itu kan lebih lebih suka mengatakan orang-orang seperti kami itu adalah paranormal kayak gitu ya. Padahal kami itu kan adalah ya dibagi-bagi, udah nggak usah terlalu dalam itu, nanti pusing. back. Jadi mungkin orang tua kita atau nenek kita atau kakek kita dulu dikasih tahu sama orang pinter misalkan, anak kamu itu nanti yang itu si Wiwi itu jangan ini ya, ini contoh, maaf ya Mbak Wiwi ya, namanya dicangking-cangking atau dipinjem dulu ya. Si Wiwi itu nanti kalau besar nggak usah sekolah, dia mesti menikah aja sama ini, nanti ada kok orang datang, orang kaya, nanti bakalan hidupnya itu seneng kayak gitu. Nah setelah si Mbak Wiwi ini besar, misalkan ternyata dia kepengen jadi dokter, kepengen jadi ini, otomatis kan orang tuanya mengarahkan atau memaksa karena nggak tahu parenting itu bagaimana, atau mungkin karena ketakutan sendiri, udah ditanamkan ketakutan itu sama orang pinter itu. Nanti begini, nanti kalau dia jauh dari rumah hidupnya bakalan susah, belangsak atau apa. Nah itu yang nggak benar, ya. Nah di sesi reading ini nggak ada kami itu yang istilahnya untuk nakut-nakutin, nggak ada. Jadi di sini anggapan kalian untuk tukang tarot atau pembaca energi atau reader tarot sebagai asisten Tuhan itu sama sekali wrong, ya. Tolong dirubah mindset tersebut. Oke, come back again in my telling story. Oke. Jadi di sini tadi udah aku bacain ya. Di sini ada kartu lagi yang keluar, ya. Dan ini energi yang aku baca adalah The Master. The Master itu adalah pelakunya ketemu nih. Thanks God. Kita mesti berterima kasih banyak ya sama
kepolisian untuk kerja kerasnya. Oh my god, benar-benar. Jadi ini nggak lama lagi ya, karena di sini ada kompromis. Kompromis itu adalah deal. Jadi deal siapa ini pelakunya. Jadi kepolisian itu pada awal-awal penyelidikan sampai saksi-saksi kunci itu didatangkan 14 kali, 10 kali, 9 kali, something like that. Dan setiap kali pemeriksaan itu atau diselidiki itu pastinya itu approximately 10 hours, 8 hour, seperti yang Danu bilang itu sampai 14 jam, 10 jam ya, itu satu penyelidikan, bukan imagine that ya itu. Jadi kalau awal-awal memang polisi itu mungkin mencocokkan atau mensinkronkan, nggak mungkin kepolisian itu adalah meminta mereka atau misalkan polisi itu menyuruh mereka untuk mengaku, itu sangat tidak mungkin. Ingat kejadian pembunuhan yang terjadi di Medan, oleh seorang hakim yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Terus seorang bapak yang ada di Papua yang beliau memiliki toko emas, ya, ternyata adalah pelaku adalah orang terdekat. Jangan melupakan itu, ya. Nah, jadi istilahnya mana ada sih orang yang membunuh ngaku, mana ada sih maling itu ngaku. Nah, tugas polisi bukan untuk mendesak, ayo kamu ngaku, nggak ada seperti itu. Jadi pertama ya disinkronkan dulu semuanya. Nah, makanya di autopsi kedua ini adalah bagaimana agar pelaku ini, jadi polisi sudah tidak perlu untuk ini sudah babak penentuan, ya, seperti itu. Makanya autopsi ini dilakukan. Dan di sini ada the full. Jadi energi yang aku baca di sini adalah ini adalah sebuah peristiwa besar yang tidak bisa dihindari. Ini kartunya yang keluar adalah Mayor Arkana, ya. Kalau yang tadi ini masih minor-minor, nah yang ini adalah Mayor Arkana. Jadi ini sudah merupakan sebuah kepastian, ya. Jadi ingat ya, pembacaanku tentang tarot yang waktu itu aku bilang kira-kira 2-3 minggu yang lalu atau berapa? 2 minggu yang lalu aku bilang bahwa kasus ini akan lambat, tetapi dengan kehadiran seorang wanita yang luar biasa yang kita tahu beliau adalah seorang dokter Sumi Hastri ini, dan beliau fokus pada bidang forensik, dan inilah sesuatu kerja keras beliau karena memang ini di bidangnya. Jadi sebuah kasus itu bila mana diselesaikan atau ditangani oleh orang-orang yang berkompeten, ini memang akan cepat sekali, ya. Oke, mungkin begitu aja. Dan hari ini kita mau, karena kita harus mensyukuri kasus ini akan sesegera selesai, tidak mengurangi rasa hormat aku karena aku membuat video ini, ya. Karena hari ini kita mau menghibur bapak-bapak polisi, kita mau nyanyi bareng-bareng, mau nggak? Ya, supaya kan melepaskan emosi, karena kasus ini sudah menguras emosi, benar apa enggak? Jadi tidak bermaksud untuk tidak berbelasungkawa. Aku cukup berbelasungkawa dengan kondisi ini, tapi ada bagian juga di mana kita seharusnya untuk melepas emosi ini agar emosi kita itu terbaca oleh udara dan langit, dan kemudian menjadi emosi yang membahagiakan, supaya emosi itu nanti menjadi sebuah energi yang baik, ya, dimana kita akan membuat sebuah atau memberikan semangat buat bapak-bapak kepolisian Indonesia dalam mengungkap banyak kejahatan. Oke, seperti itu. Siap? Tadi kan udah dihibur ya sama Simbo di awal. Kita mau nyanyi bareng-bareng. Buat kamu yang memiliki masalah, silahkan bertanya atau bagaimana cara menghubungi aku, silakan di deskripsi. Oke, di situ ada email aku, ada telepon, ada juga IG aku, ya. Jadi silakan aja mana yang pengen kamu
terhubung dengan aku dan tanyakan bagaimana caranya ya. Karena aku nggak bekerja setiap hari, aku bekerja hanya Selasa, Rabu, dan Kamis seperti itu. Jadi kalau slow response, sorry to say, atau minta maaf sebelumnya, karena aku sadar bahwa tidak semua orang bisa aku bantu di dalam energi aku. Menurut aku orang-orang yang datang kemudian mereka booking waktuku, kemudian mereka selangkah untuk, maksudnya janjian kapan waktunya untuk konsultasi reading tarot. Nah, itulah orang-orang yang aku anggap serius ya. Buat bapak-bapak kepolisian, supaya energi ini memberikan sebuah semangat, oke? Sama-sama. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayuku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Oke, jadi seperti tadi aku bilang, tidak mengurangi rasa hormatku dengan kasus Subang ini. Aku berduka cita, dan kalian boleh melihat video-videoku yang lalu, tapi videoku saat ini aku berikan atau aku dedikasikan untuk bapak-bapak kepolisian atau kepolisian, agar supaya memberikan energi yang bersemangat, karena aku melihat kasus ini akan mulai menemukan sebuah jawaban. Seperti itu aja ya. Finally, send love and light. Salam Jaya.